Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah. Larangan tidur ini berkaitan dengan rezeki kita setiap hari. Di dalam Al-Quran dijelaskan, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 23. Dalam kitab Ar-Rahmah fi At-Tib wal Hikmah, Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan bahwa tidur yang ideal bagi manusia dalam sehari semalam adalah kisaran 6-8 jam, dengan menyertakan tidur qailullah atau tidur sebentar pada siang hari. Meski demikian, ternyata ada waktu-waktu tertentu yang dilarang atau tidak dianjurkan untuk tidur bagi seorang muslim. Yang pertama adalah tidur setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Jika tidur di waktu ini, maka akan menjadikan orang tersebut terhalangi untuk mendapatkan berkahnya rezeki dan umur. Sebab pada waktu ini adalah merupakan waktu diturunkannya keberkahan rezeki kepada seseorang. Waktu yang kedua yang dilarang untuk tidur adalah setelah masuk waktu asar. Orang yang tidur pada waktu ini akan beresiko mengurangi daya aktif akal dan pikirannya. Di dalam salah satu hadis dijelaskan, barang siapa tidur setelah waktu asar, lalu hilang akalnya, maka jangan pernah salahkan kecuali pada diri sendiri. Hadis riwayat Ad-Dailami. Meski para ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah sebagai hadis doib, namun hadis ini masih relevan dalam konteks fadlail al-a'mal ataupun perbuatan keutamaan. Sebab pernah ada seseorang yang menyaksikan tentang penjelasan salah satu pendakwah, yaitu tentang resiko tidur setelah asar. Ia pun mencoba tidur setelah melaksanakan sholat asar. Tidurnya pun tampak terlelap hingga ia baru terbangun saat waktu sudah menginjak separuh malam ataupun dini hari. Setelah ia terbangun pada dini hari tersebut, ia langsung menjumpai atau mendatangi pendakwah tadi untuk komplain. Dan beliau pun mengatakan kepada pendakwah tadi, "Wahai pendakwah, engkau pernah berkata kalau tidur setelah asar akan mengakibatkan gila atau hilangnya akal. Nah, lihatlah aku tidur setelah asar dan aku sama sekali tidak merasa gila." Kemudian pendakwah tersebut pun menjawab dengan senyum dan penuh ketenangan, "Apakah ada perilaku orang gila yang melebihi hal ini? Engkau datang ke rumahku saat dini hari dan menggedor-gedor pintu sedangkan aku adalah dalam keadaan tidur nyenyak." Sehingga orang yang komplain tadi pun merasa malu dan diam seketika. Waktu tidur yang dilarang yang ketiga adalah tidur sebelum melaksanakan sholat isya. Dalam salah satu hadis Rasulullah yang sahih dinyatakan, sesungguhnya Rasulullah tidak senang tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang setelah sholat isya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, kenapa dilarang tidur sebelum melaksanakan sholat isya? Karena dikhawatirkan akan habis waktu sholat isya akibat terlalu lelap tidur. Alasan ini dijelaskan dalam kitab Umdah Al-Qari Syarah Sahih Al-Bukhari. Nah, sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah. Sedangkan waktu tidur yang dianjurkan menurut syara adalah tidur di waktu qailullah. Dalam sebuah hadis dikatakan, tidurlah qailullah atau pada siang hari. Sesungguhnya setan tidak tidur di waktu qailullah. Hadis riwayat At-Tabrani. Waktu qailullah ini ataupun tidur siang ini ada yang menafsirkan adalah tidur sebelum waktu duhur atau tergelincirnya matahari. Nah, ada pula yang menafsirkan
bahwa waktu Qailullah ini adalah setelah masuk waktu zuhur. Nah, sahabat channel Berbagi Ilmu, itulah sempurnanya ajaran Islam, bahwa waktu tidur pun kita diajari dan dianjurkan. Tujuannya agar seseorang menjadikan waktu malam adalah sebagai waktu untuk tidur ataupun istirahat. Sedangkan pada waktu siang adalah untuk bekerja dan beraktivitas. Sebab pola demikianlah yang dipandang ideal dan sesuai dengan ajaran Islam. Hal seperti ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian atau waktu tidur, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Al-Quran Surah An-Naba ayat 10-11. Nah, maka dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidur yang tidak dianjurkan ataupun waktu yang dilarang untuk tidur adalah tidur setelah waktu subuh sampai terbitnya matahari, tidur setelah masuknya waktu asar, dan tidur sebelum melaksanakan sholat isya. Sedangkan waktu tidur yang dianjurkan adalah tidur di waktu Qailullah dan menjadikan malam hari sebagai waktu untuk istirahat panjang. Sedangkan siang hari dijadikan waktu untuk beraktivitas. Tentu hal ini juga sangat berbeda bagi orang yang memiliki tuntutan pekerjaan atau profesi, yaitu yang beraktivitas semalam suntuk. Maka dalam kondisi demikian, waktu siang dapat ia gunakan sebagai waktu istirahat, dengan tetap berupaya untuk tidak tidur di waktu-waktu yang dimakruhkan, ataupun waktu-waktu yang dilarang. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.